Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam tasliman mazida, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Ya ayuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, amma ba'd. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di tempat yang penuh berkah ini, di tempat yang terbaik di muka bumi, yaitu di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangkaian kegiatan yang termulia pula, yaitu bermajelis ilmu, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, yang di dalamnya penuh dengan berbagai macam keutamaan yang tidak bisa dinilai dengan dunia dan seisinya. Di malam hari ini, yaitu merupakan pertemuan yang ke-11 dari kajian kitab Al-Jadid fi Syarhi Kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Aziz Al-Qur'awi rahimahullah ta'ala. Di mana pembahasan kita di malam hari ini adalah riya adalah merupakan kesyirikan yang paling dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya.
Di malam hari ini kita akan memulai dengan membacakan dalil yang kedua yang dibawakan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullah ta'ala dalam kitab Tauhid dari bab Al-Khawfu Minasyirki. Kata beliau, wa qaulullahi ta'ala, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa idh qala Ibrahimu Rabbi ij'al hadha baladan amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, wahai Rabbku, jadikanlah negeri ini, itu negeri yang aman, dan jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Dan sudah kita bacakan penjelasan dari Syekh Muhammad bin Abdul Aziz Al-Qarawi rahimahullah ta'ala terkait dengan ayat ini, yaitu yang sudah selesai kita bacakan adalah syarhu al-kalimat. Dan di malam hari ini kita akan masuk kepada syarhu al-ijmaliyu. Kata beliau, yukhbiruna Allahu subhanahu wa ta'ala. Syarhu al-ijmaliyu artinya adalah penjelasan secara umum. Kata beliau, yukhbiruna Allahu subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada kita anna Ibrahim alaihi salatu wassalam, bahwasanya Ibrahim alaihi salatu wassalam da'a li Makkah bil amni wal istiqrara, bahwasanya Ibrahim alaihi salatu wassalam itu berdoa, beliau mendoakan kota Mekah agar supaya menjadi aman dan tentram. وذلك لأن الخوف والفوضى يمنعان الناس من أداء مناسكهم. Yang demikian itu karena sesungguhnya rasa takut dan kekacauan, yang mana dua perkara ini akan menghalangi manusia dari melaksanakan manasik mereka. Jadi dari menghalangi mereka dari melaksanakan ibadah haji. Kemudian kata beliau, thumma ardafa dzalika bisu'alin akharin. Kemudian Ibrahim alaihissalatu wassalam menggandengkan hal tersebut, yaitu doa beliau untuk keamanan dan ketentraman kota Mekah, beliau gandengkan dengan doa yang lain, yang mana talaba fihi min rabbih ayya'budahu ayyub'adahu, bukan ayya'budahu, ayyub'adahu wa auladahu an ibadatil asnam, yang mana beliau meminta di dalam doa tersebut kepada Rabb-Nya, yaitu agar supaya Allah menjauhkan beliau dan anak keturunannya dari beribadah kepada al-asnam. Wa dzalika lamma alima min khatari ibadatiha. Yang demikian itu tatkala beliau mengetahui dari bahaya beribadah kepada al-asnam, waftitanin nasi biha, dan juga fitnah
manusia terhadap ibadah kepada al-asnam tersebut. Kemudian setelah itu beliau membacakan atau menyebutkan al-fawaid. Kata beliau al-fawaid, faidah-faidah yang maknanya adalah al-fawaidu min hadhihi al-ayati. Faidah-faidah dari ayat ini. Di sini beliau sebutkan 6 faidah. Yang pertama adalah fadlu Makkah ala ghairiha. Keutamaan kota Mekah dan atas selainnya, yaitu keutamaan kota Mekah atas selainnya. Iya. Dari sisi mana keutamaannya? Dari sisi Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam yang merupakan abul anbiya berdoa untuk kota Mekah agar supaya menjadi kota yang aman dan tentram. Iya. Kemudian yang kedua adalah doa Ibrahim li Makkah bil amni wal istiqrari. Doanya Nabi Ibrahim untuk kota Mekah adalah dengan keamanan dan ketentraman. Iswan, apa tadi yang kedua? Karena antum tidak menulis, antum saya lihat menghayal. Ya, saya ulang ya. Yang pertama adalah fadlu Makkah ala ghairiha. Keutamaan kota Makkah atas selainnya. Ya, paham Iswan? Yang kedua adalah doa Ibrahim li Makkah bil amni wal istiqrar. Doanya Nabi Ibrahim untuk kota Mekah adalah dengan keamanan dan ketentraman. Yang ketiga, itsbatu naf'id du'ai. Penetapan tentang manfaat doa. Ya. Yang keempat, anna aslad dinir rusuli wahidun wa huwa tauhidu. Bahwasannya pondasi agama para rasul adalah satu, yaitu at-tauhid. Jadi pondasi agamanya para rasul itu satu saja, yaitu tauhidullah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keberapa itu? Keempat. Kemudian yang kelima, istihbabu du'ai syakhsi li dzurriyyatihi. Dianjurkannya seseorang itu untuk berdoa, ya, dianjurkannya seseorang berdoa untuk keluarganya, mendoakan kebaikan untuk keluarganya. Di mana pendalilannya? Yaitu dari sisi Ibrahim alaihissalatu wassalam berdoa kepada Allah agar supaya beliau dan anak keturunannya dijauhkan dari al-asnam, dari menyembah berhala. Kemudian yang keenam, tahrimu ibadatil asnam. Haramnya peribadatan kepada al-asnam, yaitu berhala. Ya, setelah itu beliau menyebutkan munasabatul hadithi atau munasibatul hadithi lil babi. Kesesuaian
atau penyesuaian hadis ini dengan bab. Sisi pendalilannya terhadap bab ini yaitu bab al-khawfu minasyirki, takut dari kesyirikan. Kata beliau adalah haitsu dallatil ayatu ala anna Ibrahim ma'a quwwati imanihi yakhsha ala nafsihi wa abnaihi. Ya. Yakhsha ala nafsihi wa abnaihi minasyirki. Dari sisi ayat ini menunjukkan bahwasanya Ibrahim yang mana beliau ini bersamaan dengan kuatnya iman beliau. Ya. Kuatnya iman Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Bersamaan dengan kekuatan imannya ini, beliau takut atas dirinya dan anak keturunannya dari kesyirikan. Ya. Jadi Nabi Ibrahim sudah digelari dengan Abul Anbiya, sudah mendapatkan ujian, lulus dari ujian yang sangat dahsyat. Iya, yaitu diperintahkan untuk menyembelih anaknya dan beliau taat kepada Allah. Iya, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kesabaran dan ketauhidan. Tapi bersamaan dengan itu beliau takut atas dirinya dan juga atas anak-anaknya dari kesyirikan. Takut jangan sampai terjatuh di dalam kesyirikan. Ya. Maka di sini kata beliau, fa'aujaba 'alaina dzalika an nakhafa minhu min babi ula. Maka wajib atas kita yang demikian itu untuk takut dari kesyirikan, tentunya itu lebih utama lagi, lebih wajib lagi. Ya, Nabi Ibrahim yang sudah digelari dengan Abul Anbiya dan yang menggelari beliau adalah Allah Subhanahu wa taala. Iya. Allah perintahkan umat manusia untuk menjadikan beliau sebagai uswatun fit tauhid, sebagai suri teladan di dalam tauhid. Iya. Bersamaan dengan itu beliau khawatir, takut akan jangan sampai terjatuh di dalam kesyirikan. Juga anak-anak beliau, iya, beliau khawatirkan jangan sampai terjatuh ke dalam kesyirikan. Maka kita, ya, yang tidak memiliki gelar sedikit pun juga dari Allah Subhanahu wa taala, gelar kebaikan, ya, yang tidak ada jaminan sama sekali, kita akan terus-menerus berada di atas tauhid, ya, tidak terjatuh di dalam kesyirikan. Maka tentunya kita lebih wajib untuk takut jangan sampai terjatuh di dalam kesyirikan. Nabi saja sering berdoa, dan doa beliau ajarkan kepada umatnya. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari melakukan kesyirikan kepadamu. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yang sudah dijamin masuk surga, sudah diampuni dosa-dosa beliau yang telah lalu dan akan datang. Tapi bersamaan dengan itu beliau selalu berdoa kepada Allah, ya, berlindung kepada Allah dari melakukan kesyirikan. Maka tentunya kita adalah yang tidak ada jaminan apa-apa, ya. Maka kita adalah yang lebih wajib dan sangat wajib untuk terus berdoa kepada Allah, ya, siang dan malam, agar supaya kita terhindar dari kesyirikan. Kemudian setelah itu beliau Syekhul Islam rahimahullah ta'ala menyebutkan dalil yang ketiga dari bab al-khawfu minasyirki. Kata beliau, wa fil hadithi, dan di dalam hadis akhwafu ma akhafu alaikum syirkul asgaru, yang paling
aku takutkan atas kalian adalah syirik asgar. Yang Nabi paling takutkan terhadap para sahabat radhiyallahu anhum adalah syirik asgar, syirik kecil. Fasu'ila anhu, maka ditanyalah tentang syirik asgar itu apa. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ar-riya'u, yaitu riya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya dari sahabiyun jalil Mahmud ibni Labid radhiyallahu taala anhu, dan juga diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani di dalam Al-Kubra, dan juga Imam Al-Haythami di dalam Al-Mujma', dan juga atau hadis ini disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani rahimahullah taala di dalam As-Sahihah. Ya, di dalam kitab As-Sahihah, yaitu kitab silsilatu ahaditsa as-sahihah, silsilah hadis-hadis yang sahih, dan juga di dalam Sahihul Jami'. Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Aziz Al-Qurawi rahimahullah taala, Syarhul Kalimat, penjelasan tentang kalimat akhafu ma akhafu alaikum, ya, yang paling aku takutkan atas kalian, maknanya adalah asyaddu syai'an akhafuhu alaikum, yaitu sesuatu yang sangat aku takutkan atas kalian. Kemudian di sini disebutkan ar-riya. Riya itu artinya adalah, kata beliau, huwa mura'atul ghairi bi'amalil khair. Ya, mura'atul ghairi bi'amalil khair, yaitu keinginan untuk dilihat oleh orang lain dengan amalan kebaikan. Itu definisi dari riya, yaitu keinginan untuk dilihat oleh orang lain dengan amalan kebaikan. Artinya seorang dia melakukan amalan kebaikan, dia ingin dilihat oleh orang lain, diketahui oleh orang lain, itu namanya riya. Ya, kalladzi yuhassinu salata min ajlin nasi, seperti orang yang memperindah salatnya karena manusia. Jadi tujuannya dia perindah salatnya adalah agar supaya dilihat oleh manusia. Iya, dianggap oh khusyuk salatnya, oh masya Allah, dan seterusnya. Iya, bukan karena dia mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah ar-riya namanya. Dan riya di sini, ya, dia tidak mutlak dia adalah syirik asgar. Bisa saja dia menjadi syirik akbar. Iya. Nah, rianya orang-orang munafik itu adalah tergolong syirik akbar. Karena mereka seluruh amalan kebaikan mereka yang mereka lakukan adalah tujuannya untuk dilihat oleh manusia. Iya. Adapun seseorang yang dia asalnya dia adalah muwahhid, yang terus berjuang, ya, untuk selalu ikhlas di dalam amalannya, yang kemudian dengan godaan-godaan syaitan yang dia tidak mampu membendungnya sehingga dia terjatuh di dalam riya. Ya, sehingga itu maka rianya dia itu adalah merupakan syirik asgar,
syirik kecil. Sehingga amalan dia yang batal adalah hanya pada amalan yang dia terjatuh di dalam riya tersebut. Adapun amalan-amalannya yang lain yang dia ikhlas, dia adalah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Adapun orang-orang munafik, riyanya mereka menghapuskan seluruh amalan kebaikan mereka. Karena riyanya mereka terjatuh di dalam syirik akbar. Kemudian berkata Syekh Muhammad bin Abdul Aziz Asy-Syarhu Al-Ijmali, penjelasan secara umum. Yukhbiruna an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi hadzal hadits. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengabarkan kepada kita di dalam hadis ini, annahu yakhafu alaina wa aktsaru ma yakhafu alaina min asy-syirkil asghari, bahwasanya beliau takut terhadap takut atas kita, dan yang paling banyak yang beliau takutkan atas kita itu adalah asyirkul asgar, yaitu syirik asgar. Wadzalika lima tasafa bihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam min kamalil atafi war rahmati bi ummatihi. Yang demikian itu dan yang demikian itu adalah disebabkan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah memiliki sifat yang sempurna dari kepedulian dan kasih sayang beliau terhadap umatnya. Jadi kepeduliannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kasih sayangnya beliau terhadap umatnya ini adalah sempurna. Sempurna sifat kasih sayangnya beliau dan kepedulian beliau terhadap umatnya. Itulah yang menyebabkan beliau selalu khawatir terhadap umatnya, jangan sampai terjatuh di dalam syirik riya, terjatuh di dalam riya. Beliau sangat khawatirkan. Bayangkan ini para sahabat radhiyallahu taala anhum, yang mereka adalah orang-orang yang dijadikan ukuran keimanan mereka, dijadikan seseorang itu mendapatkan hidayah ketika keimanan orang selain mereka mengikuti keimanan mereka. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Jika mereka itu beriman seperti cara kalian beriman, wahai para sahabat, maka sungguh mereka itu telah mendapatkan hidayah. Jadi ukuran seorang itu dia mendapatkan hidayah atau tidak adalah diukur dengan apa yang diimani oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Tapi bersamaan dengan itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat mengkhawatirkan mereka jangan sampai terjatuh ke dalam riya. Maka bagaimana dengan kita jemaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Yang tidak ada jaminan satupun bagi kita dari amalan-amalan kita ini sudah terbebas dari riya. Maka tentunya kita lebih wajib dan terus berhati-hati berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya dijauhkan dari riyah, dari amalan-amalan yang kita lakukan. Kemudian di sini Syekh Muhammad bin Abdul Aziz melanjutkan,
Kata beliau, wal hirsi ala ma yasluhu ahwalahum. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling semangat di dalam memperbaiki kondisi umatnya dari kondisi yang buruk menuju kepada kondisi yang baik, dari kondisi yang baik menuju kepada kondisi yang lebih baik lagi. Nabi selalu senantiasa bersemangat di dalam memperbaiki umatnya. Kemudian kata beliau, walamma arafahu min quwwati asbabi asyirkil asghari alladhi huwa riya, dan tatkala beliau mengetahui yang merupakan termasuk atau yang merupakan sebab yang paling kuat dari syirik asgar, yaitu adalah riya. Yang paling kuat sebab terjadinya syirik asgar itu adalah riya. Dan juga wa kathrati dawa'ihi, dan sangat banyak pengaruh daripada riya tersebut. Maka kata beliau, jadi yang perlu kita sadari bahwasannya riya tersebut dia selalu mengintai kita di dalam seluruh amalan-amalan kita. Amalan yang sudah kita lakukan, atau amalan yang sedang kita lakukan, atau amalan yang akan kita lakukan. Ketika kita berhasil ikhlas di dalam satu amalan, berlalu dan terus berlalu, itu tidak ada jaminan bagi kita amalan yang sudah dulunya kita lakukan, kita ikhlas itu, hari ini kita tidak akan menjadi ria dengan amalan-amalan kebaikan yang sudah kita ikhlas dulu kita melakukannya. Demikian juga amalan yang sedang kita lakukan, dan juga amalan yang akan kita lakukan. Karena ria itu selalu dia mengintai, selalu menghantui kita. Karena dalil ini jelas sekali. Para sahabat saja dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan terjangkiti penyakit ria, yang menunjukkan bahwasanya ria itu selalu dia menghantui, selalu dia datang dan selalu datang di saat manusia itu dia sedang melakukan amalan kebaikan, atau telah melakukan amalan kebaikan, atau akan melakukan amalan kebaikan. Kemudian setelah itu beliau mengatakan, farubbama khalata aqaidal muslimina min haitsu la ya'lamun. Karena bisa saja ria tersebut akan mencampuri akidah kaum muslimin dari sisi yang mereka tidak ketahui. Jadi tanpa mereka sadari, ria itu datang. Kadang-kadang orang semangat dia bicara begini seterusnya, dia lupa ternyata dia terjatuh di dalam ngeria. Maka akhirnya apa? Fayadurru bihim, sehingga memudaratkan bagi mereka, menjadikan amalan mereka sia-sia bagaikan debu yang berterbangan. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura, dan kami hadapi amalan-amalan mereka, kemudian kami jadikan bagaikan debu yang berterbangan. Maka kata beliau di sini, lidza hadzarahum minhu wa anzarahum. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingati umatnya, umat beliau dari penyakit ria ini, dan mentahdzir mereka
Setelah itu disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Aziz Al-Qurawi rahimahullah ta'ala al-fawaidu, faidah-faidah dari hadis ini. Kata beliau yang pertama adalah hirsur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ummatihi, semangatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas umatnya. Yang kedua, taqsimu asyirki ila akbari wa asgar. Pembagian kesyirikan itu menjadi syirik akbar dan syirik asgar, syirik besar dan syirik kecil. Yang ketiga, i'tibarur riya'i minasyirki. Riya itu dianggap sebagai kesyirikan. Jadi riya dianggap sebagai kesyirikan. Kemudian yang keempat adalah wujubus su'ali ahlil ilmi amman khufiya hukmuhu. Wajibnya bertanya kepada orang yang berilmu terhadap perkara-perkara yang tersamarkan hukumnya. Jadi mana sisi pendalilannya? Ya, wajib bertanya kepada orang yang berilmu dari sisi dalam perkara-perkara yang tersamarkan hukumnya bagi kita, yaitu dari sisi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan yang beliau paling takutkan atas umatnya adalah syirik asgar, maka para sahabat bertanya, apa itu syirik asgar? Karena para sahabat belum tahu. Ya. Kemudian kita selesaikan sedikit ya. Munasibatul hadithi lil babi, kesesuaian hadis ini dengan bab. Kata beliau, haitsu dallal haditsu ala anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yakhafu ala ashabihi ma'quwati imanihim minasyirkil asghari. Dari sisi hadis ini menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam takut atas para sahabat beliau bersamaan dengan kuatnya iman mereka. Ya, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takut terhadap para sahabat jangan sampai mereka terjatuh di dalam kesyirikan. Padahal bersamaan dengan itu para sahabat itu sangat dahsyat keimanan mereka. Iya, sangat dahsyat keimanan mereka. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Ya, dan orang-orang yang beriman itu sangat dahsyat kecintaan mereka kepada Allah. Tapi bersamaan dengan itu Nabi khawatir terhadap mereka dari penyakit riya. Maka kata beliau, fanahnu ma'a dha'fi imanina. Maka kita bersamaan dengan sangat lemahnya imannya kita, wa qillati ma'rifatina, dan sangat sedikit pengetahuan kita terhadap kesyirikan, maka yajibu an nakhafa minasyirkaini al-asghari wal akbar. Maka tentunya kita lebih wajib untuk takut dari dua kesyirikan ini, yaitu syirik asgar dan syirik akbar, min babi aula. Ya, tentunya lebih wajib lagi, lebih utama lagi. Ya. Karena waktu sudah habis, mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kembali kita di pertemuan yang akan datang. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.